Di video kali ini kita akan membahas tentang trigonometri bagian keempat, yaitu tentang kuadran trigonometri, nilai perbandingan sudut, dan relasi trigonometri. Nilai perbandingan sudut. Perbandingan trigonometri sudut dan relasi adalah perluasan dari nilai trigonometri dasar yang berupa sudut segitiga siku-siku atau sudut istimewa. Biasanya kita membaginya menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama adalah kuadran yang berlaku untuk sudut yang kisarannya antara 0 derajat sampai 90 derajat, atau biasa ditulis dengan 0 derajat lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 90 derajat. Ada juga yang menulisnya 0 derajat lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari pi per 2. Jadi 90 derajat itu disimbolkan dengan pi per 2. Kenapa pi per 2? Karena pi sendiri adalah simbol dari 180 derajat. Untuk kuadran kedua adalah kuadran yang memuat sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Atau ditulisnya 90 derajat lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 180 derajat. Atau pi per 2 lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari pi. Untuk kuadran 3 adalah kuadran yang memuat antara sudut 180 derajat lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 270 derajat. Atau pi lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 3 pi per 2. Dan untuk kuadran 4, dia adalah kisaran antara 270 derajat, lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 360 derajat. Atau 3 pi per 2 lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 2 pi. Nah, untuk menggambarkan kuadran-kuadran yang sudah kita sebutkan tadi di atas, kalian perhatikan ya, gambar seperti ini ya. Jadi, dalam sebuah sistem koordinat dibagi menjadi 4, yaitu kuadran 1 atau kuadran yang memuat sudut-sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian perhatikan kuadran 2-nya di sebelah kiri atas. Jadi dia memuat sudut-sudut yang besarannya antara 90 dan 180 derajat. Kemudian kuadran 3 antara 180 sampai 270, posisinya di kiri bawah. Terakhir kuadran 4 itu memuat antara 270 derajat sampai 360 derajat. Posisinya di dalam sistem koordinat itu dia berada di sebelah kanan bawah. Nah, kalau untuk mempermudah nantinya kalian menyelesaikan soal-soal, Ibu buat dalam sistem koordinat itu gambar seperti pita. Perhatikan ya, yang gambar seperti pita ini sebenarnya adalah gabungan dari 4 buah segitiga siku-siku. Jadi seperti pita itu ya, perhatikan. Nah, kemudian untuk kuadran 1 kita namakan di sini sudut alfa. Dalam segitiga siku-siku yang pertama tuh ya, yang warna merah itu sudut alfa itu antara garis 0 dengan garis miring yang ada di segitiga siku-siku. Itulah sudut alfa. Ya, itu kalau dia berada di kuadran 1. Nah, jika berada di kuadran 2, kalian perhatikan di sini dikasih warna garis biru ya. Di kuadran 2 itu adalah sudut yang besarnya 180 dikurangi alfa. Kenapa 180 min alfa? Karena antara 0 sama 180 derajat itu kan garis lurus. Nah, besar sudut yang berada di kuadran 2 itu, dia berarti 180 dikurangi alfa. Kenapa? Karena alfa itu sendiri adalah sudut yang terbentuk dalam segitiga siku-siku yang ada di kuadran 2 nih ya, segitiga siku-sikunya. Berarti kita menulisnya untuk kuadran 2 itu biasanya 180 min alfa. Kalian harus hafal. Karena nanti kalau kalian tidak hafal, susah kita menyelesaikan soal-soalnya ya. Sedangkan untuk kuadran 3, karena besar sudutnya adalah antara 180 dan 270, kalian perhatikan di sini Ibu kasih warna hijau ya. Jadi besar sudutnya biasanya dinyatakan sebagai
180 ditambah alfa. Sudutnya untuk kuadran 3 ya. 180 ditambah alfa. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan sudutnya itu kan dari mulai garis 0 itu sampai ke garis miring yang segitiga siku-siku pada kuadran 3. Ya, perhatikan itu garis lengkung yang warna hijau. Jadi nanti ingat-ingat kalau untuk kuadran 3 tulisannya adalah 180 plus alfa. Dan terakhir untuk kuadran 4, kalian nyatakannya sebagai 360 dikurangi alfa. Kenapa? Karena sudut itu terbentuk dengan garis 0 sampai garis miring yang ada di segitiga siku-siku pada kuadran 4. Yang di sini Ibu kasih warna ungu. Ya. Itulah besar sudut kuadran 4. Ya, ingat lagi 360 min alfa. Berikutnya adalah tentang relasi sudut. Kita gambarkan relasi sudut ini sama seperti tadi, yaitu dalam sebuah koordinat kartesius yang terbagi 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 ingat yang tadi 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Nah, apa sih hubungan atau relasi dari perbandingan trigonometri ini? Nah, ternyata pada kuadran 1 nilai dari sinus, kosinus, dan tangen semuanya positif. Itu kalian harus selalu ingat dan hafal ya. Di kuadran 1 semua perbandingan trigonometri yaitu sinus, kosinus, tangen nilainya positif. Misalnya nih ya, sinus 45 itu pasti nilainya positif. Kenapa? Karena 45 ada di kuadran 1. Besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Begitu juga cos 45 pasti positif. Tangen 45 juga positif. Lalu untuk kuadran 2 yang kalian ingat, hanya sinus yang nilainya positif. Kuadran 2 ya. Kalau kuadran 1 tadi semuanya positif. Untuk kuadran 2 sinus positif, tetapi kosinus tangen itu nilainya negatif. Kemudian untuk kuadran 3, tangennya yang positif, sinusnya negatif, kosinusnya negatif. Lalu untuk kuadran 4, kosinusnya yang positif, sinus negatif, tangen juga negatif. Kalian harus ingat-ingat itu ya. Relasi sudut yang berada di kuadran 1 sampai 4. Nah, setelah kita pelajari gambar-gambar dari kuadran tadi, kita bisa melanjutkan ke relasi sudut ya. Relasi sudutnya bisa kita nyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Ya, yang dari gambar-gambar tadi kita buat nih untuk kuadran 1 tadi. Ingat ya, tadi di kuadran 1 itu kan semuanya nilainya positif. Sinus, kosinus, tangen gitu ya, positif semua. Berarti untuk relasi sudut sinus alfa di kuadran 1 ya, itu karena dia nilainya positif tetap ditulis sebagai sinus alfa. Kemudian untuk cos alfa tetap sama, hasilnya adalah cos alfa. Tangen alfa juga sama dengan tangen alfa. Semua positif kan? Nah, ingat lagi untuk kuadran 2. Kalau kuadran 1 tadi dinyatakan sudutnya dengan alfa, ingat tadi ya, kuadran 2 kan sudutnya dinyatakan dengan 180 min alfa yang tadi Ibu gambarkan ya, yang warna merah, hijau, biru gitu ya. Untuk kuadran 2, berarti untuk kuadran 2 sinus sama dengan ditulisnya bukan sinus alfa lagi, tapi sinus 180 min alfa. Nah, ingat di kuadran 2 yang nilainya positif apa tadi? Kalau kuadran 1 kan semua positif, sinus cos tangen. Untuk kuadran 2 yang nilainya positif adalah sinus. Sinus 180 min alfa bisa dinyatakan dengan atau sama dengan sinus alfa. Kemudian untuk cos 180 min alfa itu sama dengan adalah bukan cos alfa lagi tapi min cos alfa. Ingat ya, untuk kuadran 2 yang positif hanya sinus, yang lainnya negatif.
Nah, untuk tangen 180 min alfa berarti sama dengan min tangen alfa. Untuk kuadran 3, ingat lagi sudutnya dinyatakan dengan 180 plus alfa yang tadi ya. Dan untuk kuadran 3, kalian ingat bahwa yang bernilai positif hanya tangen. Sinus dan kosinusnya nilainya negatif. Berarti relasi sudutnya itu dinyatakan sebagai berikut ya. Sinus 180 plus alfa sama dengan min sin alfa. Ingat nilainya negatif untuk kuadran 3 sinus. Cos 180 plus alfa sama dengan min cos alfa. Sedangkan tangen 180 plus alfa sama dengan tangen alfa. Lalu untuk kuadran 4, sudutnya dinyatakan dengan 360 min alfa. Dan ingat kuadran 4 yang bernilai positif hanya kosinus. Sin dan tangannya nilainya negatif. Berarti relasi sudutnya itu dinyatakan sebagai berikut. Sinus 360 min alfa sama dengan min sin alfa. Cos 360 min alfa sama dengan cos alfa. Karena positif ya di kuadran 4 cos. Kemudian tangen 360 min alfa sama dengan min tangen alfa. Nah, untuk besaran sudut yang di luar dari kuadran 1, 2, 3, dan 4, atau besaran sudut yang besar sudutnya adalah di atas 360 derajat, maka besar sudutnya dinyatakan dengan N dikali 360 ditambah alfa. Ingat ya, kalian di kuadran 1 sudutnya kan besar sudutnya kan dinyatakan dengan alfa. Kuadran 2 dinyatakan dengan 180 min alfa. Kuadran 3 180 ditambah alfa. Kuadran 4 360 dikurang alfa. Dan sudut yang lebih dari 360 derajat atau di luar 4 kuadran itu, maka dinyatakan adalah N kali 360 ditambah alfa. Nah, relasi sudutnya dinyatakan sebagai berikut. Sinus N 360 ditambah alfa sama dengan sinus alfa. Cos N dikali 360 tambah alfa dinyatakan dengan cos alfa. Tangen N kali 360 tambah alfa, maka besarnya sama dengan tangen alfa. Contoh soal yang pertama. Diketahui segitiga siku-siku ABC, di mana sudut ABC merupakan sudut siku-siku. Sudut PAC-nya sama dengan alfa. Sudut ACB-nya sama dengan beta. Panjang garis AB-nya 12. Cos alfanya 4/5. Pertanyaannya adalah hitunglah cos beta. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini kalian supaya mudah gitu ya, harus digambarkan dulu dalam bentuk segitiga siku-siku. Di sini setelah kalian bikin segitiga siku-sikunya, di sini dinyatakan sudut ABC-nya yang siku-siku. Nah, perhatikan huruf B-nya. Yang tengah-tengah ABC berarti huruf B yang di tengah. Nah, berarti B-nya itu berada di titik siku-siku. Kalian letakkan B di sini ya, yang sudut siku-sikunya. Lalu disebutnya BAC sama dengan alfa. BAC berarti huruf tengahnya kan huruf A. Berarti titik sudut A-nya adalah alfa. Perhatikan di sini kita letakkan A-nya, kemudian kita kasih nama alfa. Selanjutnya sudut ACB adalah beta. ACB berarti huruf tengahnya C. Berarti titik C disitulah sudut betanya ditaruh. Perhatikan ya. Kemudian panjang AB-nya 12. Nah, kasih keterangan lagi di sini di gambar segitiga ini. AB 12. Katanya di sini dikasih tahu cos alfanya 4/5. Tapi yang disuruh cari adalah cos beta. Setelah kita selesai buat sketsa dari segitiga siku-sikunya, kita tulis nih yang diketahuinya. Di sini cos alfa itu 4/5. Kalian ingat nggak rumus dari cos? Cos itu kan samping per miring. Ingat ya yang udah kita pelajari di trigonometri awal-awal ya, 1 atau 2 itu. Sinus kita nyatakan dengan demi, depan per miring, kosinus sami,
tangan adalah desa. Supaya gampang kalian menghafalnya. Demi, sami, desa. Berarti yang cos alfa adalah sami. Di sini Ibu tulis yang warna merah ya. Karena cos alfanya sudah dikasih tahu 4/5, kalian perhatikan lagi nih segitiga siku-sikunya. Alfa. Sampingnya alfa yang mana nih? Alfa itu kan titik A. Berarti kalau sampingnya adalah yang AB. Kalau depannya dari sudut alfa kan yang hadapan. Yang berhadapan atau berseberangan dengan sudut alfa. Berarti yang di hadapannya BC kalau itu depan. Kalau sampingnya adalah AB. Berarti ingat sami ya kos. Berarti 12 per mi miring. Nah miringnya adalah AC. Karena AC-nya kita belum tahu, maka kita tulis nih 12 per AC sama dengan 4/5. Di soal kan udah dikasih tahu ya, cos alfa 4/5. Setelah bentuk seperti ini kita kali silang. 4 dikali AC, 12 dikali 5. Berarti 4 AC sama dengan 60. AC sama dengan 60/4 atau 60 bagi 4. AC-nya sekarang kita dapat. Hasilnya adalah 15. Setelah kita dapat AC, jangan lupa ditulis nih di segitiga siku-sikunya. 15 itu kita tulis. Setelah kita dapat AC, berarti kan kita tinggal cari BC. Satu sisi yang belum diketahui BC. Karena AB sudah ada, AC sudah ada. Nah, kita pakai deh tuh hukum Pitagoras, yaitu BC sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Berarti BC sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. BC sama dengan akar 225 dikurangi 144. Berarti BC sama dengan 8 akar 81. BC sama dengan 9. Nah, kalian tulis tuh di segitiganya BC-nya 9. Kalau sudah lengkap, baru kita bisa cari cos betanya. Posisi sudut beta diperhatikan ya. Jangan yang diperhatikan, jangan yang alfa sekarang. Karena yang ditanya beta ya beta yang kamu perhatikan. Rumus cos tadi apa? Sami ya, samping per miring. Nah, kalian perhatikan sudut betanya. Berarti sampingnya beta yang mana sih? Iya betul, samping beta adalah BC. Sedangkan miringnya adalah AC. Berarti cos beta sama dengan sami itu sama dengan juga BC per AC. BC-nya 9, AC-nya 15. Maka kalau disederhanakan 9/5 ini sama-sama kita bagi 3. Atas bagi 3, bawah bagi 3 kalau disederhanakan ya. Berarti disederhanakan menjadi 3/5. Soal kedua, hitunglah sinus 120 derajat dan cos sinus 120 derajat. Nah, untuk menjawab soal ini supaya lebih mudah, Ibu sengaja ya di sini sebelah nih perhatikan. Lampirkan gambar yang tadi sudah kita pelajari ya, 2 gambar yang kuadran itu. Kalian perhatikan ya. Itu hanya untuk mempermudah ya, Ibu cantumkan di sini. Nah, untuk menghitung sinus 120, kalian harus ingat dulu nih 120 posisinya ada di kuadran berapa? Dia posisinya berada di antara sudut mana sama mana? Iya, betul. 120 itu ada di kuadran 2. Karena besarnya 120 ada di antara 90 dengan 180 ya. Berarti ingat lagi di kuadran 2 itu kan kita harus tulis sudutnya itu berupa 180 min alfa. Perhatikan tuh yang warna biru ya di gambar di kuadran itu. Kuadran 2 kan berarti 180 min alfa. Oke, kita tulis nih ya. Karena yang ditanya sinus 120, kita tulis sinus 120 itu sama dengan sinus 180 min alfa. Karena di kuadran 2 bentuknya gitu. Nah, sekarang alfanya nih kita tulis atau kita cari. Sinus 120. 120 itu kan sama juga 180 dikurangi berapa? Sengaja nih Ibu kasih warna merah nih alfanya. Jadi maksudnya kita
samakan ruas kiri dan ruas kanan. Kan ruas kirinya sinus 120. Nah, bagaimana supaya yang sinus 180 min alfanya jadi bentuknya sama dengan sinus 120 itu, ya. Berarti kan sinus 180 dikurangi berapa supaya 120? Oh, ternyata sinus 180 dikurangi 60, Bu. Kan hasilnya jadi 120 juga. Iya, betul. Kita ubah ya. Sinus 120 sama dengan sinus 180 min 60. Itu kan sama aja ya. Kiri dan kanan udah sama. Sama-sama berapa? 120. Nah, setelah itu bentuk 180 min 60 kita ubah lagi menjadi sinus 60. Kenapa? Dari mana, Bu, sinus 60? Kan kalian sudah tahu nih. Perhatikan yang gambarnya. Ibu sediakan sebelah kanan ini. Karena dia berada di kuadran 2, maka sinus nilainya positif. Yang lainnya cos dan tangen negatif di kuadran 2. Berarti ingat lagi yang tadi relasi sudah disebutkan tadi ya. Sinus 180 min alfa sama dengan sinus alfa. Nah, berarti kita ubah. Sinus 120 derajat sama dengan menjadi sinus 60 derajat. Sudah bukan lagi sinus 180 min 60. Ya, menjadi sinus 60 derajat karena nilainya positif kuadran 2. Nah, kan sinus 60 itu artinya sudah sudut istimewa. Berarti kita sudah hafal dong atau sudah tahu besarnya sinus 60. Ya. Sinus 120 sama dengan 1/2 akar 3 atau setengah akar 3. Kita sudah dapat yang ditanyanya sinus 120 ya. Sampai sini mudah-mudahan kalian ngerti ya. Nah, kalau belum ngerti nanti kita bahas lagi selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah cos 120 derajat. Sama seperti yang sinus tadi. Berarti di kuadran 2 bentuknya menjadi cos 180 min alfa. Ibu ulangi, cos 120 sama dengan cos 180 min alfa. Kemudian yang 180 min alfanya kita ubah ya. Cos 120 sama dengan cos 180 min 60. Lalu kita ubah ya relasi sudut ini. 180 min 60 itu kan di hukum yang relasi sudut tadi menjadi, karena dia di kuadran 2, nilai kosinus adalah negatif. Ya, berarti yang cos 180 min 60 kita ubah menjadi min cos 60. Oke, cos 60 kalian sudah tahu kan hasilnya adalah 1/2. Karena min cos berarti min 1/2. Itulah hasil dari cos 120 derajat. Contoh soal ketiga, hitunglah sinus 225 derajat, cos 225 derajat, kemudian tangen 225 derajat. Seperti yang soal sebelumnya, kita tentukan dulu ya. 225 derajat itu posisinya di kuadran berapa? Oh, ternyata 225 itu berada di antara 180 dan 270. Berarti dia di kuadran berapa? Kuadran 3 ya, betul anak-anak ya. Lalu kita tulis sinus 225 itu sama dengan sinus 180 tambah alfa. Kenapa? Kan sudah Ibu jelaskan yang tadi, kalau di kuadran 1 dengan alfa, kuadran 2 dengan 180 min alfa, kuadran 3 180 ditambah alfa ya. Oke, diulang lagi. Sinus 225 derajat sama dengan sinus 180 ditambah alfa. Berarti 180 tambah alfanya kita ubah supaya nilainya sama dengan 225. Oh, ternyata 225 itu sama dengan 180 tambah 45, Bu. Jumlahnya jadi sama. Iya, betul ya. Makanya diberi ke warna merah di sini, Ibu ya. Sinus 225 sama dengan sinus 180 ditambah 45. Kemudian dia di kuadran 3 kan tadi. Nah, kalau di kuadran 3 sinus itu nilainya positif atau negatif? Perhatikan tuh yang gambar sebelah. Iya, kalau kuadran 3 yang positif hanya tangen. Sin dan cosnya negatif ya. Berarti kalau kita tulis, kita ubah yang 180 plus 45 nya menjadi min sin 45. Kalau sudah
sudut istimewa kan kita sudah hafal ya. Sinus 45 itu kan setengah akar 2. Karena min sin 45 berarti sinus 225 derajat hasilnya adalah min setengah akar 2. Selanjutnya cos 225 kita tulis karena kuadran 3 menjadi cos 180 ditambah alfa. Cos 225 sama dengan cos 180 tambah 45. Lalu karena cos itu negatif di kuadran 3 menjadi cos 225 sama dengan min cos 45. Berarti cos 225 sama dengan min setengah akar 2. Selanjutnya tangen 225 sama dengan tangen 180 ditambah alfa. Tangen 225 itu sama dengan tangen 180 ditambah 45 derajat. Berarti tangen 225 sama dengan tangen 45. Positif ya, tangen di kuadran 3. Tangen 225 sama dengan 1 ya. Kenapa? Karena tangen 45 derajat itu adalah 1 jumlahnya. Soal keempat, jika 90 derajat lebih kecil dari alfa lebih kecil dari 180 dan sinus alfa sama dengan 4/5, hitunglah cos alfa. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kalau mau menyelesaikan soal seperti ini kita buat dulu gambar segitiga siku-sikunya. Kalau Ibu tulis di sini, kenapa dalam sistem koordinat kartesius enggak segitiga siku-siku biasa gitu, enggak perlu pakai koordinat kartesius? Karena di sini ada ketentuan nih, posisinya 90 lebih kecil dari alfa lebih kecil dari 180. Berarti kita harus tentukan dia berada di kuadran berapa. Berarti kalau 90 sampai 180 berada di kuadran 2. Berarti gambar segitiganya ingat yang pita itu ya. Seperti ini ya segitiga siku-sikunya. Lalu katanya sinus alfa 45. Kita tentukan alfanya di sini nih. Perhatikan ya. Antara sumbu X dan sumbu Y. 4/5 ingat sinus itu depan per miring. Demi. Berarti depan. Sisi yang berhadapan langsung atau berseberangan dengan sudut alfa adalah BC ya. BC-nya berarti 4. Kemudian sisi miringnya otomatis 5 atau AB. Kalau sudah ada dua sisi yang diketahui, kita mudah mencari sisi ketiga atau AC-nya pakai hukum Pitagoras. AC sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. AC sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Berarti AC sama dengan akar 25 dikurangi 16. AC sama dengan akar 9. AC-nya sama dengan 3. Kita sudah dapat 3 nih. Tulis ya. 3 di segitiga siku-sikunya. Kita kalau udah dapat 3 sisinya ini, berarti kita lebih mudah mencari cos alfanya. Cos alfa rumusnya apa? Sami, samping per miring. Sampingnya alfa yang mana? Oh, samping alfa itu adalah AC, Bu. Iya. Miringnya tetap AB ya, nggak berubah. Berarti AC per AB cos alfa itu. Atau min 3. Kenapa min 3 AC-nya, Bu? Kan dia arahnya ke kiri. Kalau digambar, kalau berdasarkan gambar nih. Tapi kalau berdasarkan yang sudah kita pelajari tadi, cos alfa pada kuadran 2 adalah negatif. Karena yang positif hanya sinus di kuadran 2. Berarti kalian mau pakai hukum yang manapun hasilnya pasti sama. Ya, pakai sistem koordinat maupun pakai yang hukum kuadran 1, 2, 3 tadi ya. Oke, berarti AC per AB sama dengan min 3/5. Atau kalau kita tulis menjadi min 3/5 ya. Sampai di sini dulu. Semoga kalian paham dengan penjelasan dari video ini. Sampai jumpa lagi kita di video trigonometri selanjutnya. Terima kasih.